Halo guys, balik lagi sama aku Anggi. Aku hari ini mau cerita soal hal lain, bukan soal traveling dan pengalaman buruk, tapi pengalaman buruk juga. Pengalaman ketika aku mengalami bullying. Itu terjadi waktu aku umur 10 tahun, yaitu dari kelas 3 naik ke kelas 4. Kejadiannya sekitar tahun 2001. Waktu itu aku kelas 3 naik ke kelas 4 SD. Nah, ceritanya waktu itu aku kelas 3 SD, kenaikan kelas ke kelas 4, kita ada libur semester. Jadi karena orang tua aku waktu itu lagi sibuk, ada kawinan tetangga. Orang tua aku kan punya warung makan, jadi mereka masak. Biasanya kan porsi besar itu panci-panci besar. Nah, waktu itu aku kena luka bakar. Jadi aku kesiram sayur sepanci besar yang mengakibatkan aku kena luka bakar yang cukup serius. Dan aku dalam satu liburan semester itu sampai nambah hari, aku hampir sebulan dirawat di RSU Magelang. Ceritanya setelah aku ketumpahan sayur panas, itu kejadiannya waktu aku sendiri ya. Jadi aku nggak ada siapa-siapa karena kalau di Jawa itu istilahnya rewang. Jadi ibuku rewang di tetangga, bapakku waktu itu posisi di Jakarta karena mau lanjut kerja ke Malaysia. Udah dong, karena aku anaknya nggak bisa diem, semua aku kerjain. Terjadilah itu. Aku langsung cari bantuan, lari, teriak-teriak minta tolong, tolong. Akhirnya aku ditolongin sama tetangga-tetanggaku. Dibawa ke RSU, itu keadaannya karena libur semester macet guys, udah kayak mau mati. Jadi setelah aku dibawa ke rumah sakit, setelah bermacet-macet dan minum air 1,5 liter 6 botol, aku udah kayak mau mati. Ya Allah, Bu, Nek, aku kayaknya mau mati deh. Mereka yang nangis dong, karena aku kan anak umur segitu, aku ngomong kayak gitu ke orang tuaku kan, ke mbahku juga. Akhirnya aku dirawat, dalam sebulan aku dirawat di RSU itu. Setiap orang yang nengok aku pingsan, saking gosong dan jelek banget. Aku juga belum pernah lihat mukaku sendiri dalam 2 minggu pertama. Jadi aku diperban, semua baju dan celana aku digunting. Udah masuk ICU berapa hari itu, baru dirawat di ruangan rawat biasa. Tapi diperban sebadan-badan guys, jadi aku kayak mumi, jelek banget. Nah, Pak Deko ada ide buat ngefoto aku nanti kalau bapakmu pulang, biar dia inget anaknya pernah kena luka bakar. Jadi luka bakarnya itu karena sayur sepanci itu sayur santan guys. Jadi sayur santan sepanci gede, ada kreceknya, ada tahu, ada telur, ada macam-macam. Karena itu masakan yang bersantan itu kan nempel banget ya. Jadi badanku tuh udah matang banget. Semua temen-temenku yang nengok juga pingsan. Gak selesai sampai di situ. Udah bapakku akhirnya pulang, kehilangan pekerjaannya dan segala macam. Setelah selesai dirawat, walaupun luka belum semua kering, aku masuk sekolah. Dan itulah momen pertama aku pakai jilbab. Karena terpaksa pertamanya. Umur 10 tahun, masuk sekolah, mental breakdown dong. Karena keadaannya berbalik 180 derajat. Oh iya, sebelumnya waktu di rumah sakit sebelum perban dibuka, aku beneran trauma banget lihat mukaku sendiri. Sampai kaca yang dikasih dokter tuh aku banting. Dokternya aku tendang-tendang, kalian tahu. Lihat muka sendiri hancur, badan hancur. Kena luka bakar beneran yang ya Allah, kenapa aku jadi kayak gini? Ini udah sangat berat buat aku. Nah, itu nggak selesai sampai di situ penderitaan anak umur 10 tahun ini. Aku balik ke sekolah. Jadi aku pakai jilbab, tapi baju seragam aku masih pendek guys. Jadi aku kayak jilbaban tapi bajunya pendek. Oke, ceritanya aku lanjutin karena aku udah pulang dari buka bersama tadi guys. Jadi habis aku udah mulai masuk sekolah lagi, aku mulai mendapat perlakuan yang berbeda. Singkat cerita, guru olahragaku sendiri melakukan bullying
yang membuat teman-teman sekelas aku memanggil aku dengan sebutan istimewa. Oh, si istimewa nggak ikut olahraga ya? Kan dia nggak bisa kena panas. Ya kamu bayangin, aku habis kena luka bakar, recovery-nya belum full. Gurumu sendiri membuat teman-temanmu manggil kamu istimewa karena kamu nggak olahraga. Bayangin guys, sekali kena panas mukaku kayak ditampar orang satu kampung, merah semua. Dan luka di badan aku belum semua kering gitu. Parah banget sih. Jadi selama kelas 4 itu aku mulai ngerasain perlakuan yang gak menyenangkan, dari yang diomongin, dicibir, dilihat. Yang paling bikin aku sedih karena aku pernah tuh satu hari aku dikatain grandong. Kalau kalian tahu film Mak Lampir, cucunya yang serem itu disebut grandong. Jadi aku dikatain, ih grandong, grandong, jijik. Kamu bayangin gimana sih rasanya digituin sama temenmu sendiri. Anak umur 10 tahun ngalamin kayak gitu, dia gak akan pernah lupa. Dalam seumur hidupku, dari umur aku digituin sama teman-teman sekelasku, itu bekas banget sampai sekarang. Kadang aku kalau inget, ya Allah, ternyata hal yang kayak gini bisa aku laluin ketika aku ada masalah yang berat dan aku udah mulai ngeluh, istilahnya ngeluh sama hidup. Namanya hidup kan nggak pernah berhenti ya, masalah pasti akan ada. Aku inget lagi perlakuan teman-teman aku yang buruk ketika aku kelas 4, kelas 5. Luka bakar aku yang nggak kering-kering dan aku harus selalu kontrol ke dokter. Dalam perawatan dan kontrol itu pun udah menghabiskan sangat banyak uang. Dan aku pernah ngalamin mental breakdown, tapi untungnya aku nggak sampai berpikir untuk bunuh diri sih. Aku lebih ke marah sama keadaan. Kenapa harus aku, ya Allah? Kenapa harus aku? Kenapa harus aku ngalamin kayak gini? Kenapa aku cacat? Kenapa aku dibully? Dan kenapa hidupku berubah? Kenapa aku pakai jilbab? Waktu itu kan aku marah, umur 10 tahun, kalian bayangin. Ngalamin gitu. Dari yang temanmu cowok-cowok tadinya asik, seru, mereka ngindarin kamu semua. Dari yang dikatain, dihindarin. Ada puncaknya satu kejadian ketika aku kelas 5. Ini bullying yang udah parah banget sih. Nggak cuma ngomong ya, ini nggak cuma secara verbal, tapi udah siksaan secara fisik yang aku dapet di kelas. Dan yang nyiksa aku adalah cowok-cowok sekelas. Ya bangsat sih. Memang mungkin yang ngelakuin ini mereka nggak akan sepenuhnya inget apa yang mereka lakuin ke aku, tapi namanya orang yang dibully, dia akan lebih inget daripada yang ngebully. Jadi ceritanya, karena aku yang disebut si istimewa ini nggak pernah ikut kelas olahraga, aku di kelas ada satu temen aku cewek, ya dia yang cewek puber duluan lah, umur 11, 12, tapi udah puber gitu kan, seksi untuk ukuran angkatan aku ya, namanya Tia. Jadi aku sama Tia nggak olahraga. Nah cowok-cowok di kelas aku ini suka main bola yang bikin pecah genteng lah, segala macem lah. Guruku ini ngambil bola ke kelas. Waktu itu yang nunjukin tempat bolanya di mana bukan aku. Kalian tahu sendiri kan, di kelas cuma ada aku dan dia. Yang nunjukin bukan aku. Berarti singkat cerita, guruku ngambil bola itu, disita. Pulang olahraga, cowok-cowok marah. Waktu itu aku ke toilet kalau nggak salah, aku di luar. Ketika aku balik ke kelas, mereka marah-marah ke aku. Mereka ngata-ngatain, udah mulai, udah omongannya udah nggak bener lah. Pokoknya aku dikata-katain, dimaki-maki. Kalian tahu film-film yang bullying, tasnya dihambur-hambur, isinya bukunya diinjek-injek. Nah, itu yang aku alamin. Nggak cuma di situ guys. Udah buku dihambur-hambur, diinjek-injek, tas diberantakin. Aku disabet pakai sabuk, kalian bayangin. Ini aku manusia, aku disabet-sabet di depan orang banyak. Disabet, dikata-katain, ditonjok. Pokoknya didorong-dorong, itu udah main tangan, main fisik ya. Aku udah yang, ini gak cuma bullying verbal, tapi ini udah kasar nih. Kalau untuk umur segini mungkin aku akan kata-katain kayak gitu. Tapi ketika itu aku nggak ngata-ngatain, dan aku nggak nangis di depan orang-orang. Itu adalah titik balik aku fight back. Karena selama ini aku anaknya percaya diri. Karena kejadian yang mengubah hidup aku
udah berat buat ku alamin. Aku nggak mau orang memperlakukan aku seenaknya, karena kalian tahu aku ngalamin bullying, nggak ada satu orang pun yang belain. Jadi di kelas itu mereka cuma ngeliatin. Kamu bayangin aku disiksa sama cowok-cowok. Udah sampai di situ mereka ngata-ngatain segala macem. Terus aku bilang, aku membela diriku sendiri karena aku tahu mereka nggak ada yang belain. Oke, jadi bullying yang aku alamin itu nggak cuma ketika olahraga dan disebut dengan istimewa. Selain dipandang beda, karena tadinya aku ketua kelas, aku selalu ranking 1, tiba-tiba ada kejadian yang mengubah keseluruhan hidupku. 180 derajat, beda banget. Yang tadinya dipuja-puja, sekarang orang lihat jijik, karena nggak semua orang mau kelihatan deket sama aku. Dari situlah aku mulai paham kalau aku nggak bisa membela diri, siapa lagi yang akan belain aku? Karena ketika aku dibully itu mulai dari kelas 4 sampai aku kelas 5. Yang parahnya itu temen yang aku percaya aja ikut ngomongin aku di belakang dan ikut jelek-jelekin. Jadi kayak orang yang aku kira baik, yang bawain aku tas aja ikut ngatain aku. Jadi setelah aku membela diriku sendiri, aku bilang sama mereka, kalian boleh percaya orang dari fisiknya aja, tapi perlu kalian tahu, Allah nggak tidur. Semua perbuatan buruk akan ada balasan. Aku cuma ngomong kayak gitu, terus mereka kayak nggak dengerin gitu. Ya udah selesai tuh, mereka puas nyiksa aku. Baru aku beresin tuh buku, ya Allah sedih banget kalau inget. Aku beresin buku, aku beresin tasku, ya Allah sedih banget. Terus ada temen aku yang cewek, ada beberapa yang bantuin aku karena mereka takut kan ini cowok-cowok. Ingat banget, satu temenku ini udah meninggal, anaknya rajin banget puasa guys, namanya Vita. Dia meninggal waktu kita kelas 1 SMP, dia sekolah asrama di Solo. Jadi Vita sama Eni sama yang lain ada beberapa yang bantuin aku. Itu aku inget banget orang yang bantuin aku ketika aku ngalamin hal buruk. Ku inget banget orang yang ada buat aku ketika aku diperlakukan buruk sama orang. Jadi dari situ aku belajar untuk bisa semakin speak up untuk diriku sendiri, bisa membela diri, dan inget orang yang beneran ada buat kita ketika kita susah, nggak cuma ketika kita masih di posisi bagus. Kayak dulu aku kan belum kejadian kayak gitu, mereka masih deket-deket. Ketika aku sakit, ketika aku ngalamin musibah, mereka nggak memperlakukanku dengan baik. Jadi aku inget-inget itu. Dan kalau aku lihat orang yang dibully, aku pasti akan berusaha istilahnya membersamai. Kalian tahu nggak semua orang yang dibully itu bisa fight back guys. Jadi setelah kelas 5 itu, setelah aku ngomong kayak gitu, pas naik kelas 6 aku udah mulai, kepercayaan diriku udah mulai baik lagi. Meskipun luka aku masih banyak guys, jadi luka bakar itu nggak serta-merta hilang. Sampai sekarang bekas-bekas luka bakarku juga banyak, meninggalkan bekas luka. Tapi aku berprinsip nanti kalau misalkan aku berpasangan, ketika aku menemukan seorang laki-laki yang bisa menerima value-ku sebagai manusia dan memperlakukanku dengan baik, dan tidak memandang aku yang penuh luka ini dengan sebelah mata, dan kita adalah dua orang yang memang ditakdirkan untuk bersama, nanti pasti akan ada jalan. Jadi setelah kejadian itu aku sempat beberapa kali down sih, walaupun aku udah mulai kembali jadi Anggi yang dulu. Tapi nggak dipungkiri, bullying yang ku alamin ketika SD itu sangat-sangat membekas sampai aku umur 29 sekarang. Pelajaran yang bisa diambil dari kisahku buat kalian mungkin yang nonton video ini, ketika kalian nggak bisa membela diri kalian sendiri, cobalah minta tolong ke orang yang memang kalian percaya. Tapi kalau memang orang nggak bisa nolong, kalian masih punya Tuhan. Selama masih ada Tuhan dan kita bisa berdoa, insya Allah pasti akan ada pertolongan. Sekian cerita bullying yang aku alami. Semoga kalian-kalian yang pernah mengalami pengalaman buruk seperti ini bisa semakin mencintai diri sendiri dan hidup dengan lebih bahagia. Terima kasih sudah menonton videoku.
Sampai ketemu di video selanjutnya guys.